sama-sama mengaminkan apa yang telah kita nyanyikan. Bahwa anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita bukanlah makan dan minum, melainkan Kristus yang diberikan bagi kita. Gak ada yang lebih hebat dan gak ada yang lebih mulia Tuhan dan berharga daripada itu semua. Bahwa Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal bagi kami bukan hanya mati Tuhan, tapi bangkit dan hidup bagi kami semua. Sehingga setiap kami boleh diperhitungkan sama seperti Kristus. Sungguh terima kasih Tuhan, terlalu banyak apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak ada kata yang bisa melukiskan kebaikan-Mu dan keindahan-Mu. Tapi biarlah izinkan kami sekali lagi tenggelam Tuhan di dalam kasih-Mu, tenggelam di dalam anugerah-Mu Tuhan. Menyelami kebaikan-Mu, besarnya dan dahsyatnya Tuhan apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Dan biarlah jiwa kami sekali lagi dipuaskan dan kami boleh mengeluarkan puji-pujian Tuhan dari relung hati kami yang terdalam. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang baik selain Engkau. Tidak ada yang besar selain Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, lagu terakhir sangat bagus sekali ya, bahwa mengingatkan kita bahwa Kristus anugerah yang terbesar, betul ya. Banyak khotbah berbicara bahwa hidup itu diberkati, ya kan, menjadi A, menjadi B, menjadi C gitu ya. Dan selalu berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya keduniawian. Tapi bersyukur kita punya, kita sudah menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kembali bahwa yang terbesar bukan itu, melainkan Kristus itu sendiri. Ya, seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang pernah dalam satu momen atau fase kehidupan itu Tuhan terasa jauh. Ya, saya masih ingat waktu pertama kali saya bertobat, saya masuk dalam satu fluktuatif emosi gitu ya. Ya katanya Tuhan itu dekat, tapi kok saya merasa Tuhan tidak sedekat. Ya kan seperti yang saya dengar, betul ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasa bahwa, mungkin sama seperti saya gitu kan, bahwa mungkin Tuhan itu dekat pada hamba Tuhan A gitu ya. Enggak pada saya. Atau level kedekatan Tuhan itu berbeda masing-masing orang. Oh teman saya itu rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Kayaknya Tuhan dekat dengan dia. Kayaknya Tuhan tidak dekat dengan saya yang kadang-kadang kalau baca Alkitabnya bolong-bolong gitu ya. Atau doanya bolong-bolong. Terlalu banyak di antara kita yang mungkin punya perspektif yang demikian. Terlalu banyak juga di antara kita ketika kita menghadapi masalah yang tidak mengenakan gitu ya, mungkin difitnah atau mungkin mengalami kesulitan, mungkin bangkrut mungkin ya gitu ya. Oke, kita merasa bahwa Tuhan tuh kayaknya jauh gitu ya. Dan tidak berbuat apa-apa gitu loh. Kayak Tuhan tidak terlalu peduli, hanya melihat saya tapi kayaknya tidak mengambil tindakan apa-apa gitu ya. Seperti itu ya. Apakah kita pernah merasakan demikian atau mungkin kita sedang merasakan atau mungkin kita sedang dalam fase dan momen yang demikian. Ya semoga firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu tidak jauh Bapak Ibu. Tuhan itu dekat. Oke? Tuhan itu tidak ada di sana dan tidak berbuat apa-apa. Keliru, justru Tuhan itu bersama dengan kita dan terus berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita tidak melihat Tuhan itu melakukan sesuatu yang sifatnya supranatural, tapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita. Betul tidak ya? Oke? Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara demikian. Yuk kita akan sama-sama baca firman Tuhan Bapak Ibu di Mazmur pasal yang 23. Minta tolong Pak Bro David dihadirkan ya, tidak tercatat di slide. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang kedua. Atau mungkin kita baca semuanya Bapak Ibu ya. Mazmur 23 ayat yang pertama. Oke. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan, atau mungkin ini kita baca sama-sama ya, karena ini tema utama kita. 1, 2, 3, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua next, ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Cukup sampai di sini. Minta tolong kembali, ya, Bro David. Mazmur yang pertama, pasal 23 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik, ketika Tuhan disampaikan sebagai gembala oleh Daud, oke. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama ditulis oleh siapa Bapak Ibu? Mazmur ini kan kumpulan puji-pujian. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, itu ada pujian yang ditulis oleh Musa.
Kalau mungkin pernah dengar umur manusia tidak sampai 70 tahun, ya kan, sampai 75 tahun, itu ditulis oleh Musa. Ngerti ya? Jadi Mazmur ini kumpulan dari puji-pujian yang dinyanyikan saat orang-orang Israel itu masuk ke ruang ibadah. Ngerti ya? Sambil jalan, makanya ada nyanyian ziarah. Berarti nyanyian yang dinyanyikan kalau mau masuk kota Yerusalem ke Bait Allah, mereka menyanyikan itu. Ngerti ya? Ada yang merupakan tulisan daripada Musa, ada yang tulisan Asaf, ada yang Mazmur yang ditulis oleh Daud. Nah, yang menarik ketika berbicara mengenai Tuhan adalah gembalaku ditulis oleh Daud. Apa artinya? Ketika Tuhan adalah gembalaku ditulis oleh Daud, yang nulis sendiri adalah mantan gembala. Masih ingat? Ngerti ya? Artinya bahwa Daud tidak sedang berfantasi, Daud tidak sedang berimajinasi, Daud ketika menceritakan Tuhan di dalam hidupnya dan dia merelevansikan dengan pengalamannya bahwa memang betul apa yang dia lakukan adalah seperti gembala kepada domba-dombanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita bicara mengenai Tuhan adalah gembala, ini bukan kiasan dari seorang artis, dari seorang pembuat puisi, bukan. Ini dari seorang gembala sendiri. Jadi ketika ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau, mungkin kalau kita tanya sama Daud, beneran tak Daud? Loh iya, waktu aku dipercayakan menggembalakan beberapa ekor domba, aku begitu. Betul ya? Gadamu dan tongkatmu yang melindungi aku. Daud sendiri pernah berkata, domba-dombaku kulindungi, ada serigala, ada singa, apa yang aku lakukan? Aku memukulnya. Aku menghadangnya. Betul ya? Nah, artinya bahwa ketika kita berbicara Tuhan adalah gembala, bukan berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya kiasan. Enggak, realitanya memang demikian. Dan yang menulis ini adalah seorang mantan gembala yang sudah menjadi raja. Itu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua adalah menarik Bapak Ibu, kalau mungkin minta tolong slide yang kedua, ya. Saya mencoba untuk merelevansikan dengan nuansa Natal Bapak Ibu ya. Oke, nah. Kalau pada momen Natal Bapak Ibu, oke, sebelum kedatangan orang Majus, kebetulan kan orang Majus kan datang saat Yesus sudah agak sedikit besar ya, sekitar umurnya hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun. Lalu kemudian orang Majus membawa persembahan. Selain mereka sujud dan menyembah, mereka membawa persembahan, emas, kemenyan dan mur. Wah ini puji Tuhan sekolah minggu Bapak Ibu semua berhasil ya kan. Sampai permanen gitu ya. Saya masih ingat kalau waktu saya sekolah minggu, wah ya kan datanglah domba, gembala kepala domba dan kemudian orang pemajus ini ya. Oke, nah saya bagian bawa majus, jadi saya juga hafal gitu Bapak Ibu ya. Saya bagian bawa emas waktu itu. Nah kalau kita bicara kenapa 3 item ini dibawa, emas berbicara mengenai yang lahir itu adalah seorang raja, betul ya? Kalau kita mau masuk dalam satu daerah dan bertemu dengan raja, mau nggak mau kita bawa upeti berupa emas. Oke? Dan minyak juga berbicara mengenai dia yang diurapi, betul ya? Tetapi kenapa kemenyan? Kemenyan dibuat apa sih Bapak Ibu? Itu kan parfum ya, dan biasanya hanya di kuil-kuil, betul ya? Tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu kalau ke Bali kan lihat banyak kemenyan, betul nggak ya? Itu dipersembahkan kepada siapa? Dewa. Loh kenapa ini bayi dikasih kemenyan? Coba deh Bapak Ibu kalau misalnya cucunya lahir, tetangga sebelah ngasih hadiah kemenyan. Yang lain susu, yang lain pampers, terus ada yang ngasih kemenyan. Apa Bapak Ibu nggak emosi? Betul ya? Loh kenapa Yesus kemudian dihadiahi kemenyan? Karena orang Majus tahu, yang lahir ini bukan sekedar raja di atas segala raja, tetapi orang Majus meskipun mereka bukan orang Israel, tapi mereka sudah pernah membaca kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan sebagainya, ya kan? Mereka meyakini bahwa yang lahir ini juga adalah Allah yang jadi manusia. Bisa dipahami ya? Jadi Natal yang lahir adalah raja dan Allah yang menjadi manusia. Tetapi sebelum orang Majus datang, berita Natal pertama kali disampaikan kepada para gembala. Perhatikan, di mana? Di padang, bukan di rumah. Dan juga bukan di restoran padang. Betul ya? Kemungkinan gembala ini menggiring domba-dombanya ke satu rumput. Dan yang menarik adalah jelas kalau gembala bersama dengan domba-dombanya, pasti domba-domba dan gembala ini kan bermalam bersama-sama. Betul nggak Bapak Ibu?
Ngerti ya? Di mana ada kumpulan kawanan domba, di situ pasti ada gembala. Di mana gembalanya pergi, pasti dombanya ke sana, betul lah ya? Oke, nah berita itu diberikan kepada mereka. Oke, telah lahir juru selamat dan sebagainya. Lalu kemudian para gembala ini menemui bayi itu. Maka kalau boleh saya simpulkan, ada simbol yang ketiga, selain Raja, Allah, siapakah Yesus yang lahir ini? Jelas yang lahir ini adalah juga gembala Israel. Karena di dalam perjanjian lama Allah juga disebutkan sebagai gembala. Oke? Dan kemudian di dalam perjanjian baru Yesus sendiri juga berkata, aku adalah gembala yang baik. Sebenarnya, aku adalah gembala yang baik. Sebenarnya kalau dari tiga ini Bapak Ibu, simbol gembala ini tidak terlalu keren gitu loh ya. Raja, keren gitu ya. Kemudian Allah, wah keren gitu kan. Gembala. Zaman dahulu, gembala itu yang bekerja untuk menggembalakan domba adalah orang-orang upahan. Setuju ya? Bukan tuan tanah, orang-orang yang dibayar. Artinya gini, untuk jadi gembala tidak butuh skill, betul ya? Gajinya nggak banyak. Orang-orang suruhan. Bahkan menggembalakan bukan pekerjaan yang keren gitu loh. Masih ingat Daud disepelekan oleh ayahnya? Waktu Samuel datangin mengurapi raja pengganti Saul, ya kan? Yang gak kehitung siapa Bapak Ibu? Daud, di mana dia? Sedang menggembalakan domba-dombanya. Jumlahnya juga nggak banyak. Artinya bahwa itu pekerjaan yang sepele. Wah, koko-kokonya gitu kan, keren gitu. Tentara, ya kan, kesatria gitu kan. Ada yang sudah mungkin punya pangkat sersan gitu kan. Daud, apa itu Daud? Sedang menggembalakan di sana. Pekerjaan yang sepele. Tetapi kita bersyukur bahwa raja itu kan dia duduk di istana, dia di sana, betul lah ya? Allah, wah dia duduk di atas tatanya di sorga. Tapi gembala, dia bersama dengan kita. Amin. Artinya bahwa ini melengkapi, bahwa momen Natal itu melengkapi siapakah Allah bagi kita. Bahwa dia adalah Allah yang disembah sorga dan juga disembah oleh dunia. Malaikat sujud menyembah dia, dia ada di tahtanya. Dan dia juga adalah raja yang berkuasa dan dia juga duduk di tahtanya. Tapi dia juga adalah gembala yang selalu bersama dengan kita. Dan itulah melengkapi sebuah kata di dalam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria bahwa nama anakmu adalah Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Presiden tidak pernah nemenin kita, betul ya? Bapak Prabowo nggak bisa nemenin kita karena dia di sana. Tetapi kalau Kristus adalah gembala, dia di sana, tapi dia juga di sini. Menarik ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, poin yang kedua adalah begini, bahwa gembala kita adalah Yahweh. Kalau Bapak Ibu lihat, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalimat yang dipakai apa Bapak Ibu? Tuhan atau Allah? Minta tolong Pak David mungkin Mazmur pasal yang pertama. Ya. Kata yang dipakai itu adalah Tuhan, bukan Allah. Oke? Nah, Tuhannya huruf kapital semua. Aneh nggak ya? Bapak Ibu kalau nulis Tuhan kan biasanya T-nya saja yang besar, nggak pernah U sama H, E-nya besar, betul ya? Nah, kenapa Tuhan di sini T-U-H-A-nya besar? Karena terjemahan bahasa Indonesia melihat kata yang dipakai kata Tuhan di sini adalah kata yang sakral. Bukan Adonai, bukan Elohim, ya kan? Bukan El Shaddai, betul ya? Bukan yang lain, tapi kata yang dipakai adalah Yahweh. Jadi nama yang sakral, yang diberikan Musa tentang Tuhan. Pelan-pelan ini Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya berdebat dengan seorang dosen teologi Bapak Ibu berdebat. Dia mengatakan jangan sebut nama Allah misalnya gitu kan. Nama Allah itu namanya Tuhan agama lain gitu kan. Saya diskusi, terus panggil apa? Panggil Allah panggil Tuhan Yahweh gitu ya. Loh, saya beritahu Yahweh itu baru muncul, kata Yahweh baru muncul sejak zaman Musa. Sebelum zaman Musa, orang manggil apa? Saya tanya sama dia untuk menantang dia kalau memang bahwa harus Yahweh. Ada manggil Tuhan apa? Ada nggak manggil Tuhan itu Yahweh loh. Ya kan?
sebutan yang lain. Abraham tidak manggil Tuhan dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu baru diberitahukan saat Musa berkata kepada Tuhan begini. Siapa namamu Tuhan? Betul ya? Minta tolong gambarnya Pak David, slide yang keempat. Saat Musa menggembalakan domba, tiba-tiba itu ada semak yang terbakar gitu loh Bapak Ibu. Wah, terbakar gitu kan. Lalu kemudian Musa mencoba mendekat, lalu ada suara berkata, tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Kenapa? Karena yang kudus sedang ada di situ. Oke. Nah yang menarik adalah semak belukar ini seperti terbakar api, tapi apinya tidak membakar semak belukar. Bisa dipahami ya? Jadi ini ada api, yang di mana-mana kalau ada api itu selalu dia akan menghisap kayu, betul ya? Kertas, betul ya? Semak gitu kan. Jadi barang yang ada di situ semak menjadi abu, betul ya? Karena dia menghisap energi, betul ya? Supaya apinya tetap menyala. Tapi ini api yang tidak menghisap apapun, betul ya? Dan membara. Oke. Lalu kemudian Musa berkata, siapakah engkau? Aku mesti menyebut engkau, aku harus menjelaskan engkau ini siapa kepada bangsa Israel. Lalu Allah berkata, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Betul ya? I am who I am. Aku adalah aku. Makanya kita meyakini Yesus adalah Allah yang jadi manusia dari mana Bapak Ibu? Bukankah Yesus berkali-kali berkata, aku adalah jalan. Aku adalah gembala. Akulah air hidup. Akulah terang dunia. Yesus selalu berkata, akulah, akulah. Itu mengklaim bahwa dia adalah Yahweh yang menjadi manusia. Yahweh yang pernah ditemui oleh Musa. Dan Musa tanya, siapa namamu Tuhan? Ya kan? Aku adalah aku. Aku yang dulu ada, artinya Bapak Ibu saya singkat saja ya. Dulu ada, sekarang ada. Sebelum segala sesuatu aku sudah ada. Itu yang dimaksud dengan aku adalah aku. Tetapi yang menarik adalah dia mencipta segala sesuatu, berarti begini Bapak Ibu. Sedikit ya saya berikan penjelasan supaya bisa paham siapa sih gembala kita. Kenapa sih dia mencintai kita dengan cinta yang begitu hebat. Itu karena begini loh. Bahwa Allah adalah pencipta, dia dulu ada dan dia mencipta segala sesuatu. Maka segala sesuatulah yang bergantung kepada Allah. Setuju ya? Orang buat komputer tetap bergantung pada manusia. Lah kalau nggak ada yang nyolokkan listriknya, buat apa dia? Betul ya? Segala sesuatu yang didesain oleh manusia pasti tetap di dalam kontrol dan kendali dan tetap butuh yang namanya manusia. Setuju ya? Oke. Allah mencipta segala sesuatu, maka ciptaan membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh apa-apa. Itulah kenapa kemudian Musa melihat api yang membakar semak, api itu tidak butuh apa-apa untuk tetap menyala. Paham? Ngerti ya? Api itu tidak perlu harus menghisap kayu dari semak-semak atau ranting atau mungkin daun dari semak-semak supaya dia bisa bertahan hidup sebagai api. Enggak. Jadi itulah Yahweh kita. Itulah Tuhan kita. Allah yang tidak bergantung pada apapun. Termasuk cintanya, kasihnya tidak bergantung pada kita. Bahkan untuk hadir di hadapan Musa, dia tidak bergantung dengan banyaknya jumlah ranting. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan hadir di atas semak-semak, terus kemudian Musa ini ngobrolnya terlalu lama gitu kan, cepetan ini mau habis ini apinya gitu kan. Musa sibuk cari ranting, kemudian nambahi apinya begitu. Enggak kan? Dia terus di situ saat kemudian Musa berdiskusi dengan dia. Sang api ini atau sang Allah tidak bingung. Cepetan nih, ayo cari gas gitu kan. Dibawa 3 kilo. Lah kok 3 kilo? Mau lama tuh sebentar. Oh, mau lama Tuhan, dia 10 kilo kayak gitu. Kan enggak gitu kan Bapak Ibu ya. Tuhan enggak begitu. Artinya bahwa Tuhan itu tidak bergantung dengan apapun. Kalau boleh saya katakan ketika kita berkata bahwa bukan Elohim lah yang jadi Tuhanku, tetapi Tuhan yang menjadi gembalaku. Adalah gini, dia adalah gembala yang tidak butuh apapun di dalam menggembalakan kita. Bisa dipahami? Dan dia juga tidak butuh alasan apapun mengapa dia harus menggembalakan kita.
Bisa dipahami? Tuhan itu tidak butuh alasan kenapa dia harus mencintai seorang Alex Tampu Bolon di sini. Gak butuh alasan. Bisa dipahami? Kenapa saya harus mencintai Tuhan? Kenapa saya harus menghormati dia? Karena dia telah mencintai saya. Bisa dipahami? Itu alasan saya kenapa saya mencintai Tuhan. Bukan dengan saya semakin mencintai Tuhan, maka Tuhan semakin mencintai kita. Tidak. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak bergantung pada apapun. Bukankah Tuhan justru malah menggunakan orang-orang yang kecil di dalam Alkitab? Betul nggak? Siapa Rahab? Orang yang disepelekan. Betul ya? Seorang pelacur. Betul ya? Tapi diperhitungkan sebagai salah satu nenek moyang daripada Yesus Kristus. Siapakah Yusuf? Anak yang paling kecil. Ya kan? Antara Esau dan Yakub. Tuhan pilih Yakub, bukan yang gede, bukan yang keren, bukan yang taat sama ayahnya. Malah Yakub yang namanya adalah pembohong, justru Tuhan pilih untuk menjadi umatnya. Namanya diganti menjadi Israel. Israel itu artinya bangsa, El itu artinya Allah gitu kan. Bangsanya Allah begitu ya. Siapakah Daud? Yang paling kecil. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya cuma mengingatkan kepada kita semua, jangan merasa bahwa kita ini kecil Bapak Ibu. Ya bolehlah kita mungkin kecil, ukurannya mungkin kecil ya kan. Atau mungkin seperti saya tabungannya mungkin kecil gitu kan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan jangan merasa kecil. Karena Raja, Allah, Gembala kita mencintai kita tanpa alasan apapun. Dia benar-benar mengambil keputusan dari dirinya sendiri untuk mencintai kita. Bisa dipahami? Pak Benny Solihin pernah memberikan ilustrasi bagaimana Tuhan mencintai kita itu seperti ini. Dia berkata bahwa seperti seorang pria yang kaya dan ganteng Bapak Ibu. Mencintai seorang mantan pelacur. Ya kan? Yang usianya sudah 60 tahun. Betul ya? Didatangi, aku ini mencintaimu. Perempuan ini enggak percaya. Maksudmu apa? Gitu kan? Kamu menghina saya ya, mentang-mentang saya sudah tidak muda lagi, kamu main dengan kata-kata seperti itu gitu kan. Loh aku ini benar mencintaimu. Perempuan itu kemudian menutup pintunya, kadang membanting barang, kadang menyiram pria itu kan. Sampai kemudian sampai perempuan itu sakit Bapak Ibu dan benar-benar sakit, harus masuk rumah sakit, tidak punya biaya. Pria yang tampan ini datang dan menolong dia. Sang perempuan bertanya, loh kenapa kamu begini? Aku mencintaimu. Betul ya? Alasannya apa sih kamu mencintai saya? Saya enggak punya apa-apa. Cantik enggak, betul ya? Muda tidak, berfungsi sebagai ibu rumah tangga juga tidak, nama baik juga tidak. Kenapa? Maka pria ini menjawab, aku mencintaimu karena aku memutuskan untuk mencintaimu. Selesai. Jadi paham Bapak Ibu? Tuhan tuh kayak begitu loh. Ya meskipun saya tahu bahwa cerita ini tidak mungkin pernah ada, betul ya. Karena kita ini manusia adalah manusia yang saling tergantung dan saling membutuhkan, betul ya. Cinta kita ini tergantung loh Bapak Ibu. Betul ya, cinta saya ini kepada seseorang tergantung loh Bapak Ibu. Betul ya. Kalau kamu masih manis dengan saya, baik sama saya, suka nraktir saya, wah pasti saya mencintai, betul ya. Artinya bahwa cinta kita ini selalu bergantung satu sama lain. Tapi cinta Tuhan tidak bergantung dengan apapun atas hidup kita. Bisa dipahami? Jadi Allah kita menggembalakan itu tidak membutuhkan apapun dari kita. Dia memang ingin menggembalakan dari dirinya sendiri. Saya pahami Bapak Ibu ya? Oke, sehingga setiap kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan cinta yang kekal. Oke? Nah, kita ya adalah orang-orang yang dicintai dengan tanpa alasan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Tuhan mencintai saya? Tuhan mencintai saya dari keputusannya yang kekal. Betul ya? Efesus pasal 1, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengambil keputusan untuk mencintai kita. Oke, sehingga kemudian ketika kita lahir, cinta Tuhan kemudian bekerja di dalam kehidupan kita, mendorong kita, mengarahkan kita, sampai kemudian ada satu orang yang memberitakan Injil, dan kita bertobat, itu pun juga terjadi karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Maka kalau Tuhan sedemikian rupa mencintai kita, masakan ya.
sepanjang hidup kita Tuhan akan melupakan kita? Kalau dia mengingat kita sebelum dunia dijadikan, masakan sepanjang hidup kita Tuhan melupakan kita? Masakan setelah kita mengakhiri hidup ini dan masuk di dalam kekekalan, terus kemudian kita masuk surga, ketemu dengan Tuhan. Kowe sopo? Masakan begitu? Kan tidak. Bapak Ibu ya. Artinya bahwa gembala kita adalah Yahweh. Ia menggembalakan dengan cinta yang kekal. Dan dia menggembalakan tanpa tergantung pada apapun. Bisa dipahami? Ya. Poin yang kedua. Yahweh bukan hanya menggembalakan dengan kasih yang besar. Tapi Yahweh menggembalakan kita dengan kuasa yang besar. Oke, kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat kisah ketika Mesir, ya kan, Israel masih dikuasai oleh Mesir. Oke, bagaimana Tuhan itu menarik umatnya dari Mesir dan menggiringnya ke dalam satu tempat, yaitu tanah perjanjian. Dan dalam proses itu, Tuhan memukul semua dewa-dewa orang Mesir. Betul tidak? Sungai Nil dibuat menjadi darah. Matahari dibuat menjadi gelap, dewa Ra. Jadi Tuhan mempermalukan dewa-dewa orang Mesir. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada dewa Katak itu ya. Saya pernah lihat di National Geographic itu ya. Dewa Katak adalah dewa yang kepalanya katak, badannya manusia. Dia membuat patung dan kemudian menjadikannya manusia. Jadi dewa yang mencipta manusia itu mukanya itu kayak katak Bapak Ibu. Tapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan membuat katak-katak keluar dari sungai Nil dan membawa bencana kepada orang-orang Mesir. No, ini loh Tuhanmu. Bukannya membawa pada kesejahteraan, tapi bikin masalah, bawa bencana. Jadi Tuhan membuat sedemikian rupa sampai kemudian Tuhan memukul anak yang sulung dari semua manusia dan semua binatang. Sampai kemudian akhirnya Israel diizinkan keluar dari Mesir. Dan Tuhan kemudian menggembalakan sebagai apa Bapak Ibu? Tiang awan dan tiang api. Ketika kita berbicara bahwa Tuhan adalah gembala. Gembala memang pekerjaan orang yang rendahan. Gembala memang pekerjaan orang yang punya skill. Tapi yang menjadi gembala kita adalah Allah dan Raja. Dia punya kuasa, dia punya power. Mazmur 95 ayat 7-9 berkata demikian. Sebab dialah Allah kita dan kitalah, apa Bapak Ibu sama-sama kita baca? Umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita ini miliknya, terus yang nuntun kita apa? Tangannya. Oke, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi Tuhan itu mengekspresikan penggembalaannya kepada umatnya, seperti bagaimana seperti bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir, Bapak Ibu, sampai menuju tanah perjanjian. Siang hari Tuhan hadir sebagai awan, malam hari Tuhan hadir sebagai tiang api. Tidak ada momen Tuhan tidak bersama dengan mereka. Betul tidak? Masih ingat saat mereka menghadapi masalah, Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan membela mereka. Bahkan tali kasut mereka pun tidak akan rusak, Bapak Ibu. Tuhan berjanji bahwa tidak akan sampai binasalah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi membuat mereka binasa apa? Karena mereka mengeraskan hatinya, tidak mau mendengar suara gembala. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu menggembalakan kita bukan hanya dengan kasih-Nya, tapi dengan kuasa-Nya yang besar. Betul ya? Tapi dalam proses penggembalaan ada masalah enggak Bapak Ibu? Waktu Israel keluar. Waktu keluar gini, laut. Betul enggak ya? Terus teringat dengan mantan mereka, ya, Mesir maksudnya. Gitu ya. Wah dulu kami bersama dengan Mesir enak begitu kan, enggak menghadapi ini. Kau membuat kami binasa ya. Tuhan buka jalan. Seiring dengan perjalanan, wah lapar. Tuhan kasih roti mana, betul ya? Lama-lama bosen. Tuhan kasih daging, betul ya? Terus ngomel aja, orang Israel ini ngomel terus aja begitu kan. Mereka tidak melihat perbuatan Tuhan itu begitu hebat, begitu dahsyat.
Kenapa Tuhan itu begitu marah sih? Tuhan tuh berkata begini loh, kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya. Tuhan mana, dalam bangsa mana, dalam agama mana, yang menyertai umatnya seperti saya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Betul nggak? Lapar. Dalam perjalanan Tuhan kasih mana? Ya kan, pengen daging, Tuhan kasih. Betul ya? Haus, Tuhan kasih air. Betul ya? Bahkan sandal pun, mungkin kalau pada zaman Israel, jangan pernah, waktu Israel keluar dari Mesir Bapak Ibu, jangan pernah berbisnis jualan sandal. Karena Tuhan berjanji sandalnya tidak akan rusak. Ya kan? Betul ya? Artinya bahwa Tuhan itu memelihara sampai hal yang sepele pun Tuhan juga perhatikan. Karena kuasa Tuhan bekerja. Tapi bukan berarti tidak ada masalah Bapak Ibu. Betul tidak? Masalah bukan berarti bahwa Tuhan tidak sedang menggembalakan kita. Masalah bisa jadi Tuhan mungkin sedang mengarahkan kita atau sedang membentuk kita. Saya berikan contoh. Saya saja ya, jadi contoh Bapak Ibu ya. Setelah saya menikah, betul ya, oke. Dan saya punya anak, lucu-lucu, ya kan, ganteng-ganteng kayak papanya. Itu ya, oke ya. Nah, saya pernah nggak Bapak Ibu yang kemudian ketika mengalami atau memiliki pernikahan yang indah itu teringat dengan mantan gitu ya? Hampir nggak kepikiran ya? Hampir nggak kepikiran. Tapi memang pernah momen satu saat kemudian saya teringat ketika bagaimana saya dulu pacaran, ya kan? Saya dulu pernah pacaran dan kemudian putus Bapak Ibu. Oke, dan saya pernah juga mencintai beberapa orang, jatuh hati dengan beberapa orang dan tidak jadi. Nah, ketika putus dan kemudian ditolak itu kan, itu menyakitkan, betul tidak? Itu masalah buat saya. Saya masih ingat ketika saya putus kemudian saya marah sama Tuhan. Ya kan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Ya gitu ya, bawa pelayanan gitu. Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Ya kan? Bukankah aku bersama dengan Engkau sudah rajin baca Alkitab, sudah berdoa? Kenapa sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupku? Kenapa kau putuskan aku dengan dia? Gitu ya. Kalau memang dia jodohnya orang lain Tuhan, putuskan dia dengan orang lain dan jodohkan dengan saya. Gitu. Mungkin begitu doanya gitu ya. Jadi dunia momen itu kayaknya sepertinya sedang bumi ini sedang berbalik Bapak Ibu. Saya sedang di atas bumi dan kemudian saya dihancurkan. Saya betul-betul sempoyongan, saya masih ingat saya memang memalukan ya kalau saya sampai naik motor marah-marah sama Tuhan sambil nangis-nangis. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi gitu kan. Tapi setelah saya menikah, bersyukur ya Tuhan ya, kok saya putus ya. Karena ketika saya melihat pada momen-momen dulu masa pacaran Bapak Ibu, kami itu pernah berantem hanya karena saya makan tahu tek, bersama makan tahu tek, kan? Saya traktir makan tahu tek, terus saya minta tambah kerupuk. Dia merasa, engkau membuat penjual kerupuknya rugi gitu kan. Loh, iki mek njaluk kerupuk tok gitu kan. Tak boleh begitu kamu begitu kan. Loh, Bapak ngasih kok gitu kan. Enggak bisa, kamu itu bagaimana sih, kamu enggak punya pikiran, enggak punya pengertian. Loh lah digituin Bapak Ibu. Akhirnya kami berdebat dan cekcok gitu kan. Dan akhirnya pulang dengan tidak damai sejahtera karena saya nambah kerupuk Bapak Ibu. Nah, ini problem masalah kerupuk lah Bapak Ibu ya. Coba bukan yang lain-lain gitu loh, bukan masalah sesuatu yang penting gitu kan. Belum bicara keuangan tentang pernikahan nantilah, bagaimana lah profesi kami, mana yang diutamakan dan sebagainya. Belum Bapak Ibu. Ya kan? Saya bandingkan dengan sisi saya sekarang, mau berapapun saya nambah kerupuk, gak masalah Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa, beli kerupuknya Tante Linda. Mau saya minta goreng berapapun pasti dikasih kok Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu, ternyata kesulitan yang saya alami, itu adalah bagian Tuhan sebenarnya sedang memelihara saya. Bisa dipahami? Jadi kadang-kadang waktu jalan itu Tuhan belokkan kemana. Betul ya, waktu belok memang gak enak gitu loh, sakit gitu, ada sesuatu yang mendadak, ada sesuatu yang gak enak gitu kan. Tetapi belokan itu kemudian ternyata membuat saya setelah sekian lama bersyukur gitu loh. Saya sangat bersyukur sekali. Ya kan, bahwa Tuhan berikan pasangan yang seperti sekarang. Ya kan, tidak seperti yang saya idam-idamkan dulu. Pernah saya juga ketemu dengan satu orang yang saya sukai dulu, yang masa muda kan gitu Bapak, semua disukai kan gitu kan, kecuali yang betina gitu kan. Ya kan, ketemu gitu kan, terus kemudian cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada satu titik kemudian, saya bersyukur ya dengan tidak bersama dengan dia gitu kan. Mungkin kalau bersama dengan dia mungkin lain ceritanya begitu ya, seperti itu. Ya kan, jadi
saya akhirnya menyadari bahwa terkadang problem yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu tidak sedang menggembalakan kita. Mungkin Tuhan sedang mukul kita gitu untuk belok ke sana itu bukan karena Tuhan itu jahat sama kita gitu loh. Tapi karena memang kita sedang mengarah pada jalan yang salah. Mungkin kita sedang mengarah pada jalan yang Tuhan tidak inginkan. Karena pemeliharaan Tuhan harus berlangsung dalam kehidupan kita, termasuk perlindungan kita, perlindungan Tuhan atas kita untuk menjauhkan kita dari sesuatu yang mencelakakan. Ya kan? Satu contoh misalnya Bapak Ibu, ya kan, mungkin masih ingat ini sharing saja. Oke, sedikit sombong sebenarnya, ya kan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membimbing satu anak dan dia menjadi juara 1 Jawa Timur, ya kan. Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya. Sombong banget. Nah, ya kan, jadi ini anak kelas 7, baru kelas 6 SD, ya kan, juara 1 Jawa Timur untuk lomba penelitian sosial Bapak Ibu ya. Terus kemudian akhirnya kemudian mereka masuk dalam juara 3 nasional sekarang. Wah keren ya, baru kelas 7 sudah juara 3 nasional gitu kan. Wah saya posting, saya tulis pembimbingnya siapa gitu, gitu kan. Ya sharing kan, saya di Instagram juga sharing kok Bapak Ibu ya. Alias sombong sebenarnya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saya lihat itu terjadi kenapa sih? Saya kok bisa membimbing seperti itu karena apa? Sederhana, karena dulu waktu saya kuliah, ya kan saya waktu itu pengen kuliah tertentu ya, waktu itu saya pengen jadi apa aja pokoknya kuliah gitu, Tuhan gak izinkan. Tuhan tidak izinkan, lalu kemudian saya sekolah Alkitab. Saya sebenarnya gak kepikiran sekolah Alkitab Bapak Ibu. Tapi karena saya pengen punya gelar S1, mau gak mau apapun saya ikuti. Salah satunya sekolah Alkitab. Saya gak kepikiran berdiri di sini loh Bapak Ibu. Berkhotbah itu gak kepikiran gitu loh. Saya maunya sukses, gitu ya kan. Oke, punya finansial yang bagus misalnya begitu ya. Saya gak kepikiran untuk menjadi guru agama, menjadi orang yang bisa memberitakan firman Tuhan, gak kepikiran Bapak Ibu. Akhirnya kemudian ketika saya minta, orang tua saya marah. Saya masih ingat orang tua saya marah-marah kepada saya. Ya kan, uang dari mana? Kamu itu gak pinter. Jadi waktu itu saya dipandang gak pinter ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kamu itu gak mungkin mampu dan sukses bisa lulus S1. Begitu ya. Masalah kan. Akhirnya saya milih jalan keluar yang lain. S1-nya ambil sekolah Alkitab. Kenapa milih ini? Gratis. Papa gak bayar gitu kan. Langsung di ACC Bapak Ibu. Langsung di ACC, pokoknya nggak bayar di ACC ya kan. Nah singkat cerita kemudian setelah saya lulus S1, kemudian akhirnya saya mewujudkan impian saya. Ya kan, setelah saya bekerja, puji Tuhan dari gelar S1 saya dipercaya bekerja, lalu saya wujudkan impian saya untuk ambil magister psikologi. Nah itu yang kemudian akhirnya mengajarkan saya untuk penelitian. Nah kemarin itu dipercaya satu tim ya kan, wah sebagai karyawan baru dipercaya satu tim harus maksimal gitu kan. Ya puji Tuhan lah kok lolos gitu kan. Tetapi kalau ditanya Bapak Ibu, Pak Alex seneng yang mana? Ya kan, bantu anak bimbing sosial atau bimbing anak untuk kenal Tuhan. Saya pilih bimbing anak kenal Tuhan. Itu kerinduan saya. Jadi kalau misal nih, saya seperti Charles Spurgeon, kalau Bapak Ibu tahu penginjil yang terkenal, pengkhotbah yang terkenal. Kalau kita balik ke masa lampau, mungkin saya setelah lulus SMA akan masuk sekolah Alkitab dengan sukarela. Jadi paham ya? Karena memang menyenangkan loh Bapak Ibu, sharing firman, kemudian ketemu dengan orang-orang Kristen, itu wah menyenangkan banget gitu kan. Kemudian bisa memberkati orang lain, itu menyenangkan banget. Saya masih ingat ketika ada momen ketika saya ada di Sumatera Utara, saya mengajar di salah satu sekolah teologi di sana. Lalu kemudian hari Minggunya saya dipercaya untuk khotbah di beberapa gereja gitu kan. Saya masih ingat ketika saya khotbah tentang pengampunan gitu ya. Ada ibu-ibu yang di depan. Udah nungguin saya gitu kan. Saya keluar, saya langsung ke parkiran. Saya naik motor Bapak Ibu. Dia nyamperin saya. Ya kan, bajunya bagus, keren lah. Pakainya bukan dari ekonomi yang sederhana gitu ya. Terus dia datang dan kemudian nyamperin saya gitu kan. Terima kasih ya khotbahnya. Saya diberkati, saya sangat senang sekali Pak, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu ya kan, itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Itu membuat saya kemudian menyadari, waduh kalau kembali ke flashback ke masa kecil saya adalah orang yang disepelekan, orang yang tidak dipedulikan, teman-teman saya nggak ada gitu kan Bapak Ibu, guru juga nggak kenal nama saya siapa, betul ya. Lalu kemudian akhirnya saya punya dampak dan saya punya impact, betul ya. Dan itu karena apa? Karena saya ada masalah mau kuliah nggak bisa Bapak Ibu. Gak bisa saya kuliah waktu itu.
Susah, orang tua saya nggak mau bayarin. Begitu tahu yang gratis, silahkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan ternyata itu cara Tuhan untuk mengarahkan saya pada satu hidup yang kalau boleh saya katakan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang menyenangkan. Sekali lagi, kalau misalnya saya lahir kembali, saya akan pilih jalur yang sama. Betul ya? Dulu saya terpaksa, tapi sekarang kalau misalnya saya lahir kembali, saya akan pilih jalur yang sama dengan sukarela. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Even masalah pun juga dipakai untuk menggiring dan memelihara kita. Amin. Mau punya masalah? Oh enggak. Ya kan? Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi bahkan di dalam kesulitan kita selalu pandang bahwa bukan berarti Tuhan sedang jauh. Bisa jadi Tuhan itu dekat. Bisa jadi bahwa Tuhan tidak sedang memelihara kita. Mungkin Tuhan sedang memelihara dengan caranya. Dengan cara yang lain. Sehingga kita masuk di dalam satu pemeliharaan yang Tuhan mau. Amin. Nah poin yang ketiga adalah karena Yahweh adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Oke? Mazmur menyajikan serangkaian kebutuhan dasar. Saya mendorong Bapak Ibu nanti bisa membaca nanti di rumah ya kan ayat-ayat selanjutnya ya kan. Ia menuntunku ke padang rumput yang hijau, ketika aku melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Ya kan? Dan kemudian Yahweh juga memberikan makan, minum, ketenangan, kebebasan rasa takut, bahkan tinggal, kepuasan untuk tinggal di dalam rumah Tuhan. Kalau melihat background gembala Bapak Ibu, ya kan, jangan pandang gembala yang ada di dunia barat. Gembala di dunia timur itu begini. Kalau mereka mau menggembalakan, mereka akan harus bawa domba-domba mereka keluar dari desa. Ya. Keluar dari desa. Keluar dari desa artinya bahwa zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan bayangkan zaman sekarang. Zaman dulu itu orang jahat itu banyak, betul ya. Perompak itu banyak. Betul ya. Sudah keluar gitu nanti banyak perompak-perompak, betul ya. Dan yang kedua adalah banyak binatang buas. Oke. Ya, ada serigala, benar-benar ya kan, bukan hanya itu saja, juga rumput-rumput juga ada rumput-rumput yang berduri yang berbahaya bagi domba. Nah, artinya begini, ketika gembala membawa kawanan dombanya, maka kawanan domba ini mau tidak mau Bapak Ibu, ketergantungan, maksudnya gini, perlindungannya hanya bergantung pada satu, gembala. Betul ya? Karena nggak ada tetangganya gembala, nggak ada polisi, ya kan, yang ada di desa. Mereka betul-betul sepenuhnya bergantung kepada gembala. Dan mereka mengikuti gembala karena mereka tahu gembala akan mengarahkan mereka pada apa, betul ya? Padang rumput yang hijau. Bahkan bukan hanya padang rumput yang hijau, membaringkan aku. Kata membaringkan ini keren kalau kita mau pelajari baik-baik. Domba itu tidak gampang membaringkan diri. Dia harus pilih tempat yang nyaman, dan yang kedua, dia kenyang dulu, baru dia membaringkan diri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bahwa ini menggambarkan gini, bahwa ketika Daud menggambarkan bahwa ia menuntunku ke padang yang berumput, dia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Artinya gini, bahwa Tuhan bukan hanya mengarahkan pada padang yang berumput hijau, memenuhi kebutuhanku, tetapi aku puas bersama dengan dia. Aku kenyang bersama dengan dia. Bisa dipahami ya? Percayalah Bapak Ibu bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan makan. Itu satu. Tetapi yang kedua, karena yang menjadi gembala bukanlah manusia, tapi Yahweh yang kekal, maka padang rumput yang hijau berbicara juga bukan hanya pemeliharaan kita di dunia, tapi pemeliharaan di dalam kekekalan. Bisa dipahami? Bahwa dia menggembalakan kita di dunia ini dengan memberikan kita makan, tetapi secara spiritual karena jiwa kita ini kekal, Tuhan juga menggembalakan jiwa kita ini loh Bapak Ibu. Artinya bahwa ketika anak Tuhan mati, ya kan, bahwa dia tidak sedang sendirian di awang-awang sana Bapak Ibu. Betul ya? Makanya tidak ada kemudian anak Tuhan mati kemudian arwahnya gentayangan, itu gak ada ceritanya gitu loh. Karena di bumi dia digembalakan, di dalam kekekalan dia juga di dalam penggembalaan Yahweh. Jadi pahami ya?
Poin yang ketiga adalah begini Bapak Ibu, bahwa padang rumput yang hijau bukan hanya berbicara mengenai makanan fisik, tapi juga makanan spiritual. Bukankah Yesus berkata, ya kan, bahwa manusia hidup dengan roti, betul ya? Tapi manusia tidak hidup dengan roti saja, melainkan dengan firman. Artinya kalau kita punya akses baca Alkitab hari ini, kita bisa dengar firman Tuhan yang baik hari ini, itu juga bagian dari pemeliharaan Tuhan. Bahwa dia memberikan padang rumput yang hijau bagi kita Bapak Ibu. Betul ya? Karena firman itu juga adalah makanan bagi jiwa kita yang kekal. Pak, saya mau puas di dalam Tuhan. Betul ya? Kalau Anda puas dengan, Anda puas di dalam kehidupan fisik, gampang. Makan sampai kenyang, terus ngantuk, betul ya? Terus tidur kan gitu kan. Tapi kalau Anda puas di dalam Tuhan, mau tidak mau Anda harus makan makanan spiritual, yakni firman Tuhan. Jangan ekspektasi, saya mau berbahagia di dalam Tuhan. Oh haleluya, tapi gak pernah baca Alkitab Bapak Ibu. Saya menikmati hidup di dalam Tuhan, haleluya. Tapi tidak pernah mau dengerin khotbah. Betul ya? Oke, antara silet dengan firman misalnya gitu ya. Milih silet misalnya gitu ya. Oke, antara gosip ya kan dengan firman, kita milih gosip. Kita habiskan hidup kita dengan sesuatu yang menyenangkan tetapi bukan rumput hijau. Kadang-kadang kita lebih memilih rumput yang kering, yang disediakan oleh dunia ini. Mari saya mendorong kita kembali, gembala kita adalah gembala yang ingin memelihara kita Bapak Ibu. Percayalah secara fisik Tuhan akan pelihara, tapi secara spiritual bukankah padang rumput itu sudah disediakan bagi kita? Amin. Baca firman, dengarkan khotbah yang baik. Hanya dengan cara ini loh Bapak Ibu, kita bisa tinggal tenang di dalam Tuhan. Hanya dengan cara ini kita bisa menikmati hidup yang sejati. Hanya dengan cara ini kita bisa puas di dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, perlindungan Tuhan juga berlangsung di dalam kehidupan kita. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Karena konteks pada zaman itu, gembala itu bukan hanya melewati tempat yang berumput saja Bapak Ibu. Untuk menjangkau rumput kadang-kadang mereka juga harus melewati lembah-lembah yang curam. Lembah-lembah yang berbatu. Mau gak mau caranya domba untuk bisa sampai ke padang rumput hijau, hanya taat pada gembala. Ketika dia melihat jalan yang menurut dia lebih enteng, lebih ringan, lebih aman, lebih cepat, dia justru tersesat. Bisa paham ya? Cara terbaik menikmati berkat Tuhan hanya taat pada Tuhan saja. Enggak ada cara lain. Mungkin cara kita, menurut kita cara begini Pak lebih gampang. Kita bisa lebih menikmati berkat finansial misalnya begitu. Cara begini Pak gampang supaya kita lebih tenar, lebih populer daripada ikut caranya Tuhan. Perhatikan baik-baik, kalau kita ingin menikmati padang rumput hijau yang disediakan Tuhan, mau tidak mau kita harus mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun itu melewati padang belantara, melewati gunung yang curam, lembah yang kelam, jangan takut. Karena gada dan tongkat Tuhan melindungi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tapi kalau memang Tuhan menyertai kita Pak, kenapa kok kita masih mengalami masalah? Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Saya mendengar satu khotbah yang bagus. Ya kan? Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak sebaik sekarang. Melihat status kita berdosa, melawan Tuhan, kita tidak mungkin dalam status yang baik seperti sekarang. Kalau hari ini kita mengalami kebaikan, cuman satu, anugerah Tuhan. Kita tinggal dalam dunia yang berdosa, dunia yang jahat. Kalau hari ini Indonesia baik-baik saja, semua karena anugerah Tuhan. Lihat negara-negara yang lain. Kalaupun misalnya kita mengalami sesuatu yang buruk, seharusnya, perhatikan Bapak Ibu, keburukan yang harusnya kita alami itu harusnya mungkin 10 atau 100 kali lipat. Hanya karena anugerah Tuhanlah kita hanya mengalami problem-problem yang kalau menurut Alkitab, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang ada jalan keluar. Artinya kalau ada satu masalah bukan berarti Tuhan tidak sedang maha kuasa. Tidak, mungkin Tuhan membuka satu
satu ruang di mana kemudian kita mengalami satu problem. Tetapi perhatikan baik-baik, tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tetapi Tuhan sedang mengerjakan kebaikan di situ. Bisa dipahami? Saat kita mau melompat satu tempat yang menurut Tuhan berbahaya, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang gembala lakukan? Dia akan ambil tongkat itu kemudian tarik, ya kan, ada kaitannya begini ke leher domba itu dan ditarik begini Bapak Ibu. Enak enggak? Enggak enak. Tapi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi kita. Baik, ketika kita mengalami satu masalah, perhatikan baik-baik. Tuhan bukannya tidak sedang berkuasa. Tuhan berkuasa. Dan kalau dia mengizinkan ini, Tuhan mempunyai maksud yang lebih tinggi dibanding rasa sakit saya. Bisa dipahami? Tuhan punya kebaikan yang lebih tinggi yang tidak dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya kan? Oke, nah lalu apa yang harus kita lakukan Pak ketika kita menghadapi satu masalah yang besar, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan? Kemarin beberapa waktu yang lalu saya membaca satu buku yang ditulis oleh Max Lucado. Ada yang tahu ya Max Lucado ya? Oke, yang kalau mungkin pernah baca buku yang berjudul Facing the Giant gitu ya. Nah dia berkata begini, ketika engkau menghadapi sesuatu yang sangat sulit, bertindaklah seperti pilot pesawat tempur. Ya, dia berbicara mengenai pilot pada settingan Perang Dunia Kedua. Pilot ini kan perang ini ya, dalam situasi perang lah antara Amerika dan Jepang misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, oke. Nah dia sedang bertempur ya, menurut survei nih katanya nih ya, para pilot yang sedang bertempur ini memiliki kebahagiaan lebih tinggi dibanding prajurit pada sektor yang lain. Nah ketika dia wawancari beberapa pilot, dia berkata begini, kenapa kok kamu lebih bangga menjadi seorang pilot? Artinya begini Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pilot, mau tidak mau, dia harus bertempur sesuai dengan perintah komandannya. Oke, situasinya seperti apapun, dia harus ikuti instruksi komandannya. Kenapa? Karena kalau mau kabur, pun resikonya sama. Bisa dipahami ya? Terus maju atau kabur dari masalah, resikonya sama. Terus kalau memang dalam situasi yang menakutkan dan menegangkan, apa yang kamu lakukan? Pilot ini kemudian berkata begini, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya kontrol segala sesuatu, apa yang bisa saya kontrol. Bisa paham ya? Jadi pesawat itu kan ada, Bapak Ibu, tombol-tombolnya, betul ya? Oh, dia akan lakukan sebaik mungkin, apa yang bisa kerjakan. Mau urusan selamat atau tidak, terserah Tuhan, kayak gitu ya. Dia lakukan sebaik mungkin yang bisa dia lakukan, singkirkan kekhawatirannya, dia lakukan, ya kan kerjakan yang terbaik. Meskipun resiko hidup atau tidak itu 50% dan 50% Bapak Ibu. Nah itu mengingatkan, kemudian Lucado berkata begitu, itulah yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Jangan lari, jangan juga berdiam diri. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Betul ya? Kalau dulu saya salah Bapak Ibu, saya punya masalah, saya putus pelayanan, adalah jangan pelayanan lah gitu kan. Atau mungkin putus momen-momen saya sharing dengan teman-teman gitu kan. Jangan, ketika kita punya masalah, lakukan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Lakukan. Bukankah firman Tuhan juga berkata, seorang prajurit tidak memusingkan kepentingannya sendiri, tapi dia mementingkan kepentingan komandannya. Artinya gini, ketika kita sedang khawatir, kita punya masalah dengan keluarga kita, mungkin kita punya masalah dalam pekerjaan kita, selalu pikirkan, apa mau Tuhan dalam hidup saya? Selalu pikirkan itu. Ketika domba ini sedang, kok kita lewat sini ya? Mungkin antara domba saling ngobrol, kok lewat sini ya? Katanya dibawa ke padang rumput yang hijau gitu kan. Maksud mungkin ada beberapa domba yang julid gitu. Kenapa ya kok lewat sini? Iya ini, aduh terjal ini, aduh kena duri aku tadi gitu kan. Mungkin cara yang bijak adalah gini, sudah. Taat saja. Dia suruh maju. Betul ya? Dia suruh kita cepat. Betul ya? Kalau dia suruh kita stop. Lakukan apa yang gembala mau dan katakan. Hanya itu cara kita bisa sampai kepada padang yang berumput hijau. Pun kalau ada serigala, kita yakin bahwa gembala kita akan ada di depan dan menghadangnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami Tuhan, bukankah saya sudah membaca firman Tuhan, berdoa, melayani, kenapa ini harus terjadi? Bagian kita adalah
tetap percaya. Lakukan sebaik mungkin, bekerja sebaik mungkin, melayani sebaik mungkin. Waktu saya mendengarkan itu saya berpikir, oh iya ya. Waktu kita punya masalah, mestinya masalah tidak boleh mengurangi pelayanan kita. Justru kita punya masalah, kita harus memikirkan pelayanan lebih lanjut. Apa yang bisa aku lakukan ya Tuhan? Karena kita di dalam dunia ini sedang mengerjakan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Lalu Bapak Ibu mungkin pernah dengar satu ayat firman Tuhan berkata, seperti penjaga malam aku menantikan Tuhan. Betul ya? Bapak Ibu, menara penjaga itu kan pasti ya bekerja gitu loh. Menantikan Tuhan itu bukan berarti duduk berpangku tangan. Tidak, menantikan Tuhan adalah terus giat sampai sang Tuhan itu datang. Masih ingat hamba yang baik dengan hamba yang jahat. Hamba yang baik, dia sampai tuannya datang, dia kedapatan masih bekerja. Hamba yang baik yang menantikan tuannya adalah hamba yang tidak berpangku tangan, tapi terus bekerja mengikuti maunya Tuhan. Oke Bapak Ibu, nah percayalah dengan demikian Tuhan penyedia segala sesuatu. Itu akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Next ya Bapak Ibu, ya terakhir. Ya. Yahweh adalah milikku. Masih ingat Mazmur 1? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di situ ada kata Tuhan adalah gembalaku. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa kita bukan hanya dimiliki Tuhan saja. Kita juga memiliki Tuhan. Kataku itu penting banget. Tuhan adalah Raja, amin. Tuhan adalah Allah, amin. Tuhan adalah gembalaku. Ada satu kedekatan antara kita dengan Tuhan tersebut. Jadi paham ya? Nah kalau memang Tuhan adalah gembala kita, saya terberkati dengan pernyataan daripada Charles Spurgeon Bapak Ibu. Ya, dia mengingatkan kita, kalau Tuhan adalah gembala kita, sudahkah Anda mendengar suaranya? Apakah Anda merindukan suaranya? Kalau Bapak Ibu tanya, Pak saya ini domba Allah enggak? Gampang. Waktu Anda ditegur oleh Tuhan, bertobatlah, terimalah Kristus. Anda bertobat enggak? Bertobat, bagus. Karena Anda sudah mendengar suara Tuhan. Selanjutnya kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Seorang domba selalu rindu apa kata gembalanya. Bapak Ibu pernah lihat enggak video yang sering di-sharing di WhatsApp gitu ya? Ini kebetulan di barat gitu kan, seorang gembala berteriak, oi gitu ya. Terus dombanya kemudian kumpul semua ke tengah, betul ya? Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat gitu ya, di Timur Tengah juga begitu. Ya kan, gembala ini kan juga membawa domba. Ada juga gembala lain bawa domba. Bedakannya di mana? Gampang, kalau dia berteriak, dombanya mengarah ke dia, itu dombanya dia. Bisa dipahami ya? Kalau tetangga sebelah berteriak, terus mengarah ke sana, itu dombanya dia. Sederhana. Mau domba Tuhan atau mau dombanya bukan milik Tuhan? Gampang. Domba Tuhan selalu mengenal suara Tuhan. Dan ketika dia dipanggil selalu mengarahkan kepada Tuhan. Meskipun dua domba ini saling gosip Bapak Ibu. Kalau suara gembala berkata, ayo pergi, langsung pergi mereka, betul ya? Enggak peduli, selesaikan nanti gitu. Gosip kita selesaikan nanti gitu kan. Nah kalau memang kita adalah domba-domba Allah, pertanyaannya adalah apakah Anda sudah mendengar suara Tuhan? Apakah Anda sudah atau mungkin selalu rindu untuk mendengar suaranya? Dan yang kedua adalah begini Bapak Ibu, Anda dan saya, Abraham, Ishak dan Yakub, semuanya adalah domba Allah. Artinya begini, bahwa gembala tidak pernah pilih kasih atas dombanya. Betul ya? Semua adalah dombanya. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa di dalam relasi kita dengan Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Oh dia banyak pelayanan dikasih Tuhan. Enggak, semua sama. Jadi paham ya? Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan menyertai Yakub, ya itu kan Yakub bukan saya. Enggak. Tuhan tidak pernah pilih kasih, sama seperti Tuhan menyertai Yakub, demikian juga Tuhan menyertai kita. Wah, kisah Abraham keren, kisah Yusuf keren gitu kan. Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai kita. Karena nanti kalau kita dikumpulkan di sorga, kita sama-sama domba. Betul gak?
Kita sama-sama domba. Sama-sama dombanya Allah. Oke? Dan menarik adalah Tuhan mengasihi kita bukan karena perbuatan kita. Sekali lagi, Yahweh itu berbicara bahwa dia tidak bergantung pada apapun. Tuhan mengasihi kita berdasarkan keputusannya sendiri. Dan dia mengasihi kita sejak kita ada. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan juga sudah mengasihi kita. Saya pernah ditanya anak saya begini Bapak Ibu, si Caleb itu ya, yang kembar nomor yang tengah itu nomor 2. Papa, gitu kan, ya. Why do you love me gitu kan? Kenapa kamu sayang sama saya? Pernah nggak ditanya begitu ya Bapak Ibu? Dan kita nggak bisa jawab, betul ya? Karena pertanyaannya adalah alasannya, indikatornya, kemudian pada apakah saya dikasih, betul ya? Sedangkan kita dengan anak nggak begitu ya. Saya cuma bilang begini, kamu saya kasihi karena kamu hadir sebagai anak saya. Masuk akal nggak ya? Kamu hadir sebagai anak saya. Sejak kamu eksis saja, kami sudah mencintaimu. Betul ya? Ini banyak nih yang sudah sedang hamil gitu kan, foto USG-nya dipublish, betul ya? Ya kan, anakku kayak gitu ya. Artinya bahwa belum dalam rupa apa-apa, belum berbuat apa-apa, kita sudah mencintai anak kita. Betul ya? Artinya begini, kalau kita tanya, Tuhan kenapa sih cinta sama saya? Kenapa sih Tuhan ngurusi hidup saya gitu kan? Kenapa sih Tuhan pelihara saya? Ya karena Tuhan memutuskan untuk mencintai kita sejak kita ada. Poin yang kedua. Biasanya kita ngomong ya karena papa dan mama ini kan saling mencintai, betul ya? Dan kamu adalah buah cinta kami. Wow, keren ya. Gitu ya, keren gitu ya. Nah, artinya begini Bapak, itu juga implikasi dari keselamatan kita. Kenapa sih kita diselamatkan? Sederhana. Bapa mengasihi kita, betul lah ya? Kristus menyediakan keselamatan bagi kita. Roh Kudus menyediakan iman di dalam hati kita. Ketiga pribadi Allah memutuskan untuk mencintai kita. Jadi paham Bapak Ibu ya? Maka dengan demikian, bukankah sudah sewajarnya kita juga mencintai gembala kita? Betul ya? Kita juga harus merindukan gembala kita. Karena sejak kita lahir loh, gembala kita juga merindukan kita untuk bertobat, betul ya? Ngejar kita sampai kita bertobat. Pada satu titik bertobat, wah gembala kita nggak terus diam diri. Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga harus mengerjakan cinta yang sama kepada gembala kita? Oke, nah ada 4 hal yang mungkin secara singkat saja saya berikan kepada Bapak Ibu. Kalau memang kita digembalakan oleh Tuhan dan kita adalah dombanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya sudah sampaikan, percaya dan taat. Trust and obey. Gak ada jalan lain kita hidup sebagai domba selain itu. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus. Have you trust and obey. Gak ada cara lain untuk bahagia selain percaya dan taat. Poin yang B Bapak Ibu, waspada terhadap pengajaran palsu dari gembala palsu. Hati-hati. Kristus sudah memperingatkan, ada gembala lain loh. Adalah gembala palsu loh. Yang mungkin mengajarkan sesuatu yang nampaknya enak. Ikut Tuhan, tidak ada masalah. Silakan ikut gereja kami. Nah kayak gitu hati-hati. Ya kan? Karena kalau kita lihat di Alkitab, Abraham punya masalah enggak? Yusuf punya masalah enggak? Tokoh-tokoh kita semua punya masalah loh. Kok dia ngajarkan hidup di dalam Tuhan tidak ada masalah loh. Ini Tuhan yang mana gitu kan? Makanya terus baca firman Tuhan, terus renungan firman Tuhan, terus berpegang pada pengajaran yang benar. Ya kan Bapak Ibu, gereja ini, mimbar ini juga mengajarkan pengajaran yang benar. Terus dengarkan Bapak Ibu ya. Kalau nggak sempat ya kan lihat YouTube-nya yang diupload oleh Bro David, betul ya? Update setiap minggu Bapak Ibu ya. Terus mungkin join kompak kalau memang sempat kayak gitu kan. Itu cara kita untuk terhindar dari gembala-gembala yang palsu. Poin yang ketiga, jangan lagi khawatir. Tuhan adalah gembalaku. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki Kristus sebagai gembala kita, maka keselamatan, pemeliharaan, perlindungan adalah sebuah kepastian. Ya, kepastian. Kalau punya sertifikat rumah saja udah seneng, betul ya? Rumah itu pasti milik kita, betul? Padahal sertifikatnya kecil kan begitu kan. Nah kalau kita memiliki Kristus, maka properti yang Kristus sediakan bagi kita itu juga menjadi milik
milik kita. Poin yang terakhir adalah begini Bapak Ibu, rindukan Tuhan dan cintai Tuhan. Kebiasaan domba di Timur Tengah seperti yang saya sampaikan adalah sangat mencintai gembala mereka dan mereka mengikuti gembala kemanapun gembala itu pergi. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengar dan kami boleh menyelami sekali lagi karya-Mu dalam kehidupan kami. Kau bukan hanya Raja bagi kami, Engkau bukan Allah saja bagi kami, Engkau juga adalah gembala kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, menuntun kami, memimpin kami, menyertai kami. Bahkan mungkin kalaupun kami terluka, Engkau menggendong kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, bantu kami untuk boleh menghidupi Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami, dengan terus taat sepenuhnya, percaya sepenuhnya Tuhan, mendengar firman-Mu senantiasa, dan bukan itu saja Tuhan, menjadikan Engkau sendiri gembala kami sebagai sumber kebahagiaan kami yang sejati. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.